Masyarakat Kalimantan Selatan dikenal sebagai masyarakat yang religius. Nilai-nilai keagamaan terlihat kental dalam kehidupan masyarakat Banjar. Ya, ini tidak terlepas dari pengaruh adanya ulama-ulama yang menyebarkan dakwah di Kalimantan Selatan. Salah satu ulama yang paling terkenal adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bagaimana cerita beliau menjadi ulama terbesar dan bahkan masyhur sampai seluruh dunia? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Di Desa Lok Gabang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Abdullah dan Siti Aminah. Mereka dikenal dengan pasangan yang taat beragama, kuat ibadahnya, dan juga baik akhlaknya. Hingga suatu ketika, mereka menemui malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Dan di sana mereka meminta untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Karena memang pada saat itu, mereka masih belum mempunyai anak. Hingga lahirlah anak pertama mereka pada 17 Maret 1710 yang bernama Muhammad Arsyad. Ini kebetulan atau gimana ya, tapi nama orang tua dari Muhammad Arsyad ini sama persis dengan orang tua dari Nabi Muhammad, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Dan memang kalau ditarik garis keturunannya, Muhammad Arsyad ini adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Muhammad Arsyad ini sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan teman-temannya. Dan dia juga memiliki akhlak budi pekerti yang baik, sehingga membuat siapapun yang mengenalnya akan merasa senang dan kagum akan perilakunya. Dia menyukai keindahan dan memiliki bakat seni yang bagus, sehingga tulisannya, lukisannya sangat indah, dan bahkan juga suaranya sangat merdu. Suatu ketika, Kesultanan Banjar mengadakan kunjungan ke Desa Lok Gabang. Dan di sana Sultan Tahlilullah melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Dan luar biasanya ternyata lukisan ini dibuat oleh anak berusia 7 tahun, yaitu Muhammad Arsyad. Melihat bakat, kemampuan, dan juga budi pekerti dari Muhammad Arsyad ini membuat Sultan Tahlilullah terkagum-kagum. Sehingga Sultan meminta kepada kedua orang tua Muhammad Arsyad untuk mengasuhnya di Kesultanan Banjar, agar Muhammad Arsyad mendapatkan pendidikan yang lebih baik bersama dengan anak cucu Sultan. Pada awalnya, memang orang tua Muhammad Arsyad ini agak berat untuk melepasnya, karena memang dia adalah anak sulung yang paling disayang. Tapi untuk kebaikan Muhammad Arsyad, akhirnya dilepaslah dan tinggallah ia di Kesultanan Banjar. Sultan Tahlilullah sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan berharap kelak ia akan menjadi pemimpin yang alim bagi Banua. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada orang tua, sehingga seluruh penghuni istana menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika, pernah ada kejadian saat Muhammad Arsyad tidur bersama dengan penghuni kesultanan lainnya di sebuah pendopo. Di saat itu, ada seorang penghuni kesultanan yang melihat raga dari Muhammad Arsyad ini melayang terbang ke atas, mengambang mulai naik. Di saat itulah mereka menyadari bahwa sebenarnya Muhammad Arsyad bukan anak sembarangan, dia memiliki keistimewaan. Setelah 30 tahun tinggal di Kesultanan Banjar, Muhammad Arsyad dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika sang istri mengandung anak pertama mereka, Muhammad Arsyad memiliki niatan untuk melanjutkan pendidikannya di Tanah Suci Mekah, sehingga disampaikanlah niatnya tersebut kepada sang istri. Berat rasanya untuk melepas kepergian Muhammad Arsyad, mengingat pernikahan mereka baru seumur jagung, dan pada saat itu istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Tapi sang istri berbesar hati untuk mendukung cita-cita sang suami. Setelah mendapatkan restu dari sang istri, maka diberangkatkanlah Muhammad Arsyad oleh Sultan ke Tanah Suci Mekah melalui kapal dagang Belanda. Tapi dia tidak diberangkatkan sendirian, melainkan bersama dengan Abdul Hamid Abulung atau yang dikenal dengan Datu Abulung. Siapa Datu Abulung? Kalau kalian penasaran, nanti kita bahas di video selanjutnya. Sesampainya di Mekah, Datu Abulung dan juga Muhammad Arsyad berpisah untuk saling memperdalam ilmu agama. Syekh Arsyad berguru hampir ke semua guru yang ada dan terkemuka di Mekah kala itu, hingga ia sempat ditunjuk menjadi imam masjid di Mekah. Sekitar 30 tahun beliau menuntut ilmu di Mekah. Akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan menuntut ilmu ke Mesir untuk berguru kepada Syekh Sulaiman Kurdi Al-Misri. Maka berangkatlah beliau menuju Mesir, namun di tengah perjalanan beliau singgah di Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Disinilah beliau berkenalan dengan Syekh Saman Al-Madani, dan pada saat itu
Syekh Arsyad sempat menyampaikan niatannya untuk pergi ke Mesir berguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi Al-Misri. Tetapi dijawab oleh Syekh Saman bahwa tidak perlu dia untuk pergi ke Mesir karena pada malam nanti akan ada pengajian yang diisi oleh Syekh Sulaiman Kurdi Al-Misri, sehingga Syekh Arsyad hanya tinggal menunggu di Madinah saja. Akhirnya Syekh Arsyad mulai berguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi Al-Misri dan juga Syekh Saman Al-Madani. Kurang lebih sekitar 4 tahun beliau berada di Madinah. Dalam majelis Syekh Sulaiman Kurdi, Syekh Arsyad Al-Banjari sangat dikenal karena beliau posisi duduknya berdampingan atau bersampingan dengan Syekh Sulaiman Kurdi. Ini karena Syekh Arsyad Al-Banjari dapat menjawab pertanyaan dari Syekh Sulaiman Kurdi, yaitu tentang masa iddah. Dari semua murid Syekh Sulaiman Kurdi, hanya Syekh Arsyad yang dapat menjawab pertanyaannya, sehingga beliau mendapatkan keistimewaan dari Syekh Sulaiman Kurdi. Selain berguru kepada Syekh Sulaiman Kurdi, Syekh Arsyad Al-Banjari juga berguru kepada Syekh Saman Al-Madani tentang ilmu tasawuf. Ada cerita menarik nih. Jadi suatu ketika Syekh Saman ini pernah mendengar tentang kelezatan raja buah di Banua dan dia ingin mencicipinya. Maka seketika Syekh Arsyad mendekati sebuah jendela, kemudian memasukkan tangannya ke dalam jendela, dan tiba-tiba begitu menarik tangannya keluar, muncullah 2 buah durian. Sehingga kejadian ini membuat Syekh Saman yakin bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari adalah orang yang istimewa, dan dia tidak ragu untuk menurunkan seluruh ilmunya kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Selama menuntut ilmu di Mekah dan Madinah ini, Syekh Arsyad Al-Banjari juga menjalin persahabatan dengan Abdurrahman Misri Al-Jawi dari Jakarta atau Betawi, Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi, dan Abdus Samad Al-Falimbani dari Palembang, Sumatera. Lengkap ya, dari seluruh pulau ada. Dan mereka berempat ini disebut dengan 4 serangkai dari Tanah Jawi atau Melayu. Setelah kurang lebih 35 tahun Syekh Arsyad mengenyam pendidikan di Mekah dan Madinah, juga bersama teman-temannya tadi, mereka berkeinginan untuk melanjutkan menuntut ilmu ke Mesir. Namun oleh guru mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkannya, tetapi diarahkan untuk kembali ke negeri mereka masing-masing untuk melanjutkan berdakwah di negeri sendiri. Selain itu, Syekh Arsyad juga menerima surat panggilan dari Kesultanan Banjar untuk pulang ke Banua, karena pada saat itu juga banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Banjar. Sebelum pulang ke Indonesia, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke Mekah. Dan tak disangka-sangka Syekh Arsyad bertemu dengan adik kandungnya yang sedang melakukan ibadah haji, yaitu Zainal Abidin bin Abdullah. Adik kandungnya ini membawa kabar bahwa anak dari Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah beranjak dewasa dan menitipkan sebuah cincin. Mendengar hal ini, ketiga sahabatnya mengajukan lamaran untuk memperistri anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka Syekh Arsyad memutuskan untuk mengundinya dengan memberikan cincin tadi kepada para sahabatnya. Siapa yang lingkar tangannya cocok dengan cincin tersebut, maka akan dipilih menjadi suami dari Fatimah, anak dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka terpilihlah Syekh Abdul Wahab Bugis menjadi suami dari Fatimah, dan dinikahkanlah oleh Syekh Arsyad Al-Banjari di hadapan atau disaksikan oleh kedua sahabat lainnya. Maka pulanglah keempat sahabat tadi ke Nusantara, dan memasuki Nusantara mereka singgah pertama di Pulau Sumatera, yaitu di Palembang, di kampung halamannya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, dan di sana Syekh Arsyad diminta untuk menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat Betawi. Dan di sini ada kejadian penting, yakni Syekh Arsyad Al-Banjari membetulkan arah kiblat dari 3 masjid, yaitu Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Pada awalnya masyarakat di Betawi pada saat itu menolak untuk memindahkan arah kiblatnya, tapi Syekh Arsyad dapat menunjukkan kebenarannya, yaitu dengan cara membentangkan tangannya ke arah kiblat, dan tiba-tiba muncul gambar Ka'bah di bawah lengan jubahnya. Selain itu, kehebatan Syekh Arsyad ini juga didengar oleh Belanda, sehingga mereka mengundang Syekh Arsyad untuk menguji kehebatannya. Belanda bertanya, berapa dalam lautan yang berada di bawah kapal ini? Syekh Arsyad dengan tegas atau dengan yakin menjawab, 200 kaki. Dan setelah itu Belanda langsung mengukur kedalaman lautnya, dan ternyata benar jawaban Syekh Arsyad 200 kaki. Ini membuat Belanda kagum akan kehebatan Syekh Arsyad Al-Banjari.
Setelah sekitar 2 bulan di Betawi, Syekh Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdul Wahab Bugis melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman Syekh Arsyad, yakni di Kabupaten Banjar, Martapura. Hingga mereka tiba di kampung halamannya di Martapura, yaitu pusat kerajaan Banjar pada saat itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah yang dulu sering membantu raja telah wafat, dan saat ini Kesultanan Banjar dipimpin oleh cucunya, yakni Sultan Tahmidullah II, yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan mereka dengan upacara adat yang cukup besar, dan segenap rakyat pun juga menunggu-nunggu kedatangan ulama besar untuk kerajaan Kesultanan Banjar. Dan aktivitas dari Syekh Arsyad Al-Banjari selepas datang ke tanah Banjar, yakni adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan agama yang telah dia dapatkan selama mengenyam pendidikan di Mekah dan Madinah kepada masyarakat umum, keluarga, dan juga kalangan di Kesultanan Banjar. Kemudian Syekh Arsyad meminta kepada Sultan untuk suatu daerah yang bisa dipergunakan sebagai pusat syiar Islam, dan Sultan pun memberikan daerah yang namanya adalah Dalam Pagar, karena daerah ini dianggap tidak terjamah dan tidak terlihat oleh Belanda. Disinilah Syekh Arsyad membangun pusat pendidikan Islam yang sejenis metodenya seperti pesantren ya. Ya, memang ini adalah cikal bakal terbentuknya pesantren. Hingga kemudian berkembanglah menjadi sebuah perkampungan. Selama masa syiarnya, Syekh Arsyad sempat membuat beberapa karya. Salah satunya adalah Kitabul Faraid, hukum tentang pembagian waris, Kitabul Usuluddin, kitab tentang sifat 20, dan yang paling terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang berisikan tentang ilmu fikih, dan nama Sabilal Muhtadin diabadikan menjadi nama Masjid Raya Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu, Syekh Arsyad juga sempat menulis Al-Quran dengan tulisan tangan yang cukup besar, dan sampai sekarang masih ada di Museum Lambung Mangkurat. Jika teman-teman mau lihat, silahkan berkunjung aja di sana, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mengagumkannya tulisan seorang Syekh Arsyad Al-Banjari. Selama masa hidupnya, Syekh Arsyad Al-Banjari memiliki 11 orang istri. Tapi ini tidak sekaligus ya, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Karena memang usia beliau sampai akhir hayatnya itu sangat panjang ya, sekitar 104 tahun. Dari 11 istri ini menghasilkan 30 orang anak dan 114 cucu. Dan dari sinilah lahir zuriat atau keturunan ulama-ulama kita saat ini. Seperti yang kita kenal, almarhum Guru Sekumpul, almarhum Guru Kapuh, Guru Bakhit Barabai, dan juga Ustadz Arifin Ilham. Mereka semua adalah zuriat dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan masih banyak lagi ulama-ulama kita yang merupakan zuriat atau keturunan dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan sekarang makam Syekh Arsyad Al-Banjari ini ada di Kalampayan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdekatan dengan Desa Lokgabang, tempat kelahiran beliau. Dan makam beliau ini juga berdekatan dengan makam Syekh Abdullah, yaitu ayah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau kalian punya waktu dan kesempatan, silahkan berziarah ke makam-makam beliau, para syekh yang telah memiliki jasa untuk penyebaran agama Islam di benua kita. Sambil kita pelajari sejarah dan cerita-ceritanya, agar kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah beliau. Demikian sharing kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, terus share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalain loncengnya biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. Dan buat kalian yang punya info tambahan ataupun koreksi, silahkan komen aja di bawah, karena kita ada di Sharing for Knowing.